Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah pengajian Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Ahad ini, pada saat ini ya, ini malam Ahad yang pertama di bulan Februari 2024. Kita berkumpul yang pada saat ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Rahmat, dan semoga pengajian rutin ini memberikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau. Barokah itu di dalam agama itu adalah maknanya adalah memberikan manfaat yang luas dan lama, itu namanya barokah. Baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi kalau kita ingin mengukur sesuatu itu barokah atau tidak, dia bermanfaat enggak untuk dunia apalagi akhirat. Itu terutama akhirat, baik jangka pendek apalagi jangka panjang. Jadi kalau kita mengukur ini motor saya ini barokah nggak, ini manfaat untuk akhirat. Ini mobil saya barokah nggak, itu aja mengukur. Umur saya penuh dengan keberkahan nggak, anak saya, ukurannya itu adalah dia memberikan kebaikan yang panjang dan luas, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Maka pengajian yang memberikan barokah, yakni memberikan kebaikan, yakni kepada diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita di dunia dan di akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan masuk pada bab, yakni bab ke-13, yakni pembahasan tentang bagaimanakah anak itu menjadi laki-laki atau perempuan dan serupa dengan orang tuanya di dalam rahim. Ini kalau pertanyaan ini bisa dijawab ya. Pada pasal ini ada dua masalah. Yang pertama, masalah pertama adalah kejadian sebagai anak laki-laki atau perempuan di dalam rahim atau perut ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan, dan Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki, atau Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki dan perempuan, dan Ia jadikan kepada siapa yang Ia kehendaki kemandulan, yakni tidak punya anak. Sesungguhnya Ia maha mengetahui dan maha berkuasa. Surah As-Surah ayat 49 dan 50.
Kemudian di dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ya, di pasal yang pernah kita bahas, pasal ke-10 waktu itu, yakni bahwa malaikat yang Allah wakilkan di dalam rahim, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah anak ini akan dijadikan laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah kita bacakan hadisnya dulu pertemuan sebelumnya, yakni pada pasal 10. Kemudian masalah yang kedua, yakni terjadinya penyerupaan. Kalau tadi dia laki-laki atau perempuan. Pasal yang kedua dalam masalah ini yakni terjadinya penyerupaan, yakni miripnya atau samanya sang anak itu wajahnya atau bentuknya, rasnya itu dengan bapaknya atau emaknya. Ya. Dalilnya pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang membentuk atau merupakan kamu di dalam rahim sebagaimana Dia berkehendak. Tidak ada satu pun Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Dia, yakni Allah, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Qi ayyi suratim ma sya'arakkaba. Ya, fi ayyi suratim ma sya'arakkaba. Wahai manusia, kata Allah, apakah yang menipumu sehingga engkau kufur atau bermaksiat kepada Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu itu. Surah Al-Infitar ayat 6 sampai 8. Nanti tafsirnya antum bisa lihat di kitab-kitab tafsir. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, fawaid dari ayat atau dua ayat dari Al-Quran ini, yang pertama, yakni Allah mengancam manusia yang kufur dan durhaka, padahal Allah lah yang menciptakan mereka. Jadi Allah memberi ancaman kepada manusia yang kufur, yakni tidak beriman kepada Allah, padahal yang menciptakannya Dia, Allah. Yang kedua, fawaid atau faedah dari ayat dua ayat tadi, apakah yang menyebabkan manusia itu tertipu sehingga dia kufur dan maksiat kepada Rabb-Nya yang maha karim? Maka jawabannya yang pertama, Ibnu Umar mengatakan, menafsirkannya itu dengan kebodohan. Nah, kenapa dia tertipu? Yakni dia mengkufuri Allah, tidak mau taat, maksiat, karena dia bodoh. Yang kedua, Al-Imam Qatadah, beliau menafsirkannya dengan yakni tergoda syaitan. Dan yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Jadi penyebab orang kafir atau kufur kepada Allah tiga itu. Dan secara umum maksiat itu tiga itu. Pertama apa? Karena bodoh. Karena dia nggak tahu. Bodoh itu kan karena nggak tahu. Orang berbuat, antum bisa sholat, bisa karena dapat ilmunya, wajib sholat nih. Coba bodoh, nggak tahu bahwa wajibnya sholat itu. Yang kedua, karena setan menggoda dia. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, kata Allah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Min syarril waswa silkhonnas.
allazi yuwaswi sufi sudurin minal jin, dari syaitan. Nah, yang ketiga, karena ngikuti hawa nafsu. Berapa banyak orang yang maksiat kepada Allah itu karena mengikuti hawa nafsu. Orang semuanya, orang berzina, minum minuman keras, korupsi, semuanya karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, faedah dari ayat tadi, Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala sebut salah satu dari asma'nya itu adalah Al-Karim. Jadi maksudnya Al-Karim itu adalah Allah itu punya sifat maha mulia. Ya. Dan dia tidak patut dihadapkan dengan kekufuran dan perbuatan buruk. Maka kalau ada orang namanya Abdul Karim, itu adalah maknanya dia adalah hamba Allah yang maha mulia. Kemudian, ini yang pembahasan kita ini, yang keempat ini. Karena masuk dari bab ini, yakni Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan tertib. Dari ayat tadi ya. Nah, bisa disebutkan di sini yang pertama, yakni Allah menyempurnakan kejadian manusia. Tadi di surah Al-Infitor tadi ya, dikatakan Allah fasawwak. Jadi asal kata itu taswiyah, itu maknanya adalah ja'alal asya'a ala sawain, yakni menjadikan segala sesuatu itu sama. Maka tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyempurnakan kejadianmu fasawwaka, yakni mengandung dua makna dan hikmah yang sangat dalam, Ikhwan. Bahwa makna yang pertama dari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kejadian manusia, yakni bentuk tubuhnya, yakni fisiknya itu dengan sempurna sekali, Ikhwan. Apanya? Letak-letak fisik kita ini, yakni tempatnya itu Allah membuatnya itu, menciptakan itu, yakni antara yang satu dengan yang lainnya Allah jadikan sama. Coba antum perhatikan bagaimana Allah menciptakan kepada kita itu tempat kepala itu. Perhatikanlah tempat kepala itu, ya kan, di atas. Karena bahkan kita menganggap itu di antara bagian tubuh kita itu yang paling mulia apa? Kepala. Sehingga kita nggak mau kepala kita dikeplak. Kemudian Allah menciptakan mata, lihat mata yang sepasang ini, ya Allah. Betapa sempurnanya. Dan berapa itu kecepatan. Kalau antum baca bukunya, banyak buku tentang Ibnu Qayyim, ada menulis sebuah buku. Di situ beliau menciptakan tentang hikmah-hikmah Allah menciptakan makhluk itu. Kenapa ikan itu di laut, kenapa burung bisa terbang, termasuk juga menciptakan kita manusia ini dengan segala panca inderanya itu. Kenapa Allah menciptakan dua? Lihat bagaimana kita sendiri tidak sadar bahwa mata kita ini berkedip. Anda tanya, antum pernah tes gak? Berapa lama antum bisa menahan mata antum gak kedip? Pernah gak? Berapa detik? Gak mungkin semenit, Anda yakin. Sekarang antum tes saja mata antum, gak sanggup antum. Bahkan secara gak sadar kita tuh pasti berkedip. Tapi karena cepatnya kedipan itu kita gak sadar. Makanya hebatnya orang soleh itu waktu ditantang oleh Nabi Sulaiman untuk mindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu dari Sabah itu, suruh pindahkan ke Palestina, istananya Nabi Sulaiman. Siapa yang diantara kamu sanggup memindahkannya, kata Nabi Sulaiman. Berdiri Ifrit, dia salah satu dari jin. Saya sanggup tuanku, katanya. Berapa lama kau bisa mendatangkannya? Sebelum Tuhan berdiri. Nah, kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat lagi yang sanggup. Berdiri orang soleh. Saya sanggup ya Tuanku. Berapa lama? Sebelum Tuhan kedip. Wah, cepatnya itu.
Antum baca itu tentang kisah di Sabah itu, kalau nggak salah di surah Sabah itu surah ke-34. Yani kisah Sulaiman dan jin dan orang soleh itu, di situ menunjukkan kita jangan takut sama jin, kita lebih hebat. Lalu kenapa orang minta-minta sama jin? Ini buktinya ayat ini. Orang soleh itu lebih hebat dari jin, bisa mindahin itu. Nah, kita kembali tadi bahwa mata ini Allah ciptakan tuh apa? Sempurna. Berapa sel yang ada di mata ini sehingga kita, yang disebut retina itu kan, sehingga kita bisa membedakan mana merah, mana putih. Ya Allah, berapa banyak orang yang nggak bisa bedain warna itu, kurang nikmat pada dia. Itu ujian bagi dia. Dan kita tahu baju Rendra nih hijau, ada dibalut hitam, baju warna nih warna-warni. Ada antum yang lihat baju warna hitam? Ada antum buta warna. Ini baju nih sengaja pakai baju ini. Antum nih tahu nih baru baju yang ambil itu warna-warni. Antum, oh iya, ini Allah yang berikan ini, ya kan? Kalau Allah memberikan nikmat mata itu, ya Allah, dengan mata itu kita bisa melihat keindahan, ya kan? Kecantikan istri antum yang antum nikmati setiap hari. Coba kalau antum tunanetra buta, nggak bisa antum melihat apa kecantikan istri antum, nggak bisa. Mata, kemudian telinga. Oh, lihat telinga. Bagaimana Allah membuat daun telinga itu? Lalu Allah menjadikan ada kotoran di dalamnya itu. Ada hikmahnya semua. Lalu dia berongga-rongga telinga itu. Subhanallah. Kenapa Allah letakkan telinga itu di sini? Sehingga kita berbisik bisa. Iya kan? Pernah nggak antum berpikir telinga tuh daun yang ada begini? Kita yang begini aja air masih apa? Masih masuk. Ya kan? Apalagi telinga tuh begini nampung berdoa. Iya. Lihat Allah sempurnanya menciptakan. Hidung, ya subhanallah. Coba antum lagi pilek, kemarin lagi corona itu. Orang kalau nggak bisa cium itulah takutan setengah mati. Kenapa? Itu tanda-tanda corona. Jadi kita bisa membedakan, ini bau tempoyak, bau rendang, bau ini, bau itu. Ya Allah, itu nikmat yang kadang nggak sadar kita, Iwan. Maka kalau istri antum kentut depan antum, ya sudah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih diberikan mencium bau. Apalagi mulut. Subhanallah, Allah ciptakan mulut dengan gigi, susunan gigi, lidah yang bisa merasakan berbagai macam rasa. Dan sensitifnya mulut itu. Kalau kita tertelan apa? Pasir kecil aja, itu mulut kita langsung refleks, ya kan? Langsung tuh. Apalagi kalau batunya segede upil, ya kan? Lebih lagi. Kenapa? Allah ciptakan dia sensitif. Mengapa? Supaya kita terjaga dari kebinasaan. Coba kalau mulut kita nggak sensitif, masuk kalau tuh kaca bisa masuk, karena kita nggak ini. Tapi Allah jadikan mulut kita tuh sensitif. Begitu antum ngunyah, katanya ada, aduh, ngapa kak? Ada batu nih, langsung kita buang. Itu Allah semua yang membuat itu. Tangan. Subhanallah, Allah bikin tangan di kanan, di kiri. Sempurna, ya. Coba bayangkan hewan itu yang nggak punya tangan, hewan yang nggak punya tangan itu. Bagaimana mereka makan, nyosor itu, ya? Dan antum lihatlah saudara-saudara kita yang Allah kasihkan cacat tangannya tuh, tuna apa namanya? Tuna daksai. Kalau tidak punya tangan, tuna apa? Pokoknya tuna lah, nggak punya tangan. Coba lihat bagaimana dia makan, pakai kaki. Coba kalau dia nggak punya kaki juga, langsung nyosor. Seperti, ya maaf yang lain. Tapi Allah jadikan kita punya tangan. Sehingga dengan tangan itu kita bisa makan dengan ajib. Bahkan kita membedakan dalam syariat kita, ini tangan kiri untuk ini, tangan kanan untuk ini. Begitu pula kaki, ya subhanallah. Allah jadikan kaki kita itu sempurna. Bisa napak, bisa lari, bisa lompat. Kenapa Allah jadikan sendi? Lihat. Ada hewan kita tuh yang di AB itu.
Bang siapa nama itu yang dia habis operasi ya? Antum pernah dengar nggak? Yang dia nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ruku lagi, nggak bisa sujud lagi. Kan lurus terus badannya. Antum nggak lihat itu? Subhanallah, kita bersyukur Ikhwan bisa ruku, bisa sujud, bisa ngelipat tangan. Kawan kita tadi nggak bisa lagi. Lurus terus badannya. Walaupun itu ujian bagi dia. Maksud kita ini adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Dan banyak lagi, lihat Allah meletakkan tempat pengeluaran kotoran itu di bawah. Allah meletakkan kemaluan kita yang kita malu dilihat orang itu di bawah, sehingga kita mudah menutupi. Makanya disebut aurat itu. Coba antum bayangkan kalau kemaluan antum ada di muka antum, ya kan? Kemudian Allah menjadikan di mana? Di dalam itu. Dan itu hikmahnya, subhanallah. Antum mana saranin lah? Itu penerbit Darul Pala tuh ada Ibnu Qayyim menulis buku tentang hikmahnya Allah menciptakan segala sesuatu tuh dengan baik. Termasuk beliau menceritakan tentang faedah-faedah tubuh kita ini, kenapa begini, kenapa rambut kita panjang, tapi sementara apa? Alis kita nggak bisa. Gitu. Ada semua itu, kok bisa? Padahal jaraknya cuman apa? Kok alis kita nih seginilah, ya kan? Nggak beda dengan rambut bisa. Oh itu ada hikmahnya semua. Kenapa Allah ciptakan ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu ada hikmahnya semua tuh. Nah, jadi bukankah Allah yang Maha Mulia telah menempatkan semua pada tubuh kita ini pada tempatnya. Kalau dulu waktu anak kecil tuh Ustadz anak tuh sering ngomong, coba kamu bayangkan kalau lubang hidung kamu tuh ngadep ke atas. Bagaimana kamu mudah yakni membuang kotoran di hidung. Oh, subhanallah, banyak sekali Iwan. Jari kita ini yang Allah jadikan apa? 5 ini. Bagaimana mudahnya kita megang yang kecil, ada yang besar, ada yang kalau dia bersatu bisa kita menyentuh. Ya Allah. Kadang kita nggak sadar. Coba untuk lihat ada Iwan yang nggak ada jarinya. Coba nggak bisa dia sempurna menghadapi kehidupan. Ya. Kemudian makna yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan seluruh manusia sama kejadiannya, nggak ada perbedaannya. Ya, walaupun kalau Allah mau, Allah sanggup menyusun tubuh kita ini beda-beda. Si ini begini, si itu begitu, ya kan? Tapi Allah jadikan sama aja. Tangan anak 2 juga, tangan Reja 2 juga, tangan Hairul juga 2, sama, nggak ada bedanya. Kaki juga begitu, gigi juga begitu, ada yang normal, yang lengkap, ada gerahamnya, ada serinya, ada taringnya. Walaupun Allah berkenan, bisa nggak? Oh, mudah nian bagi Allah. Si Amri diciptakan begini, si ini, tapi nggak ini. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tadi tertib yang pertama ya. Tertib yang kedua, Allah Tabaraka wa Taala telah menjadikan susunan kita ini seimbang, yakni antara satu dengan lainnya. Seimbang. Yakni misal kaki kita itu lebih panjang daripada apa? Tangan, ya kan? Coba antum bayangkan kalau tangan kita lebih panjang dari kaki. Itu seimbang. Begitulah seterusnya, antum bisa lihat seimbang. Ini 2, lidah 1. Tapi mata 2, telinga 2, lubang hidung 2, tangan 2, kaki 2. Jari-jari ini ada 2 di jempol kanan, jempol kiri. Itu seimbang Allah. Dan itu semua beda dengan hewan. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia dalam bentuk atau rupa apa saja yang Dia kehendaki. Yakni Ia susun tubuh manusia ini. Nah, dalam tafsiran ini, tafsir yang pertama, yakni dalam bentuk atau rupa yang sama atau mirip dan serupa dengan bapaknya atau ibunya.
Ya. Ini Allah juga yang mengikannya apa? Menciptakannya, menentukannya. Yang kedua, tafsir yang kedua, kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala sanggup membentuk dan menyusunnya dengan rupa hewan. Bisa nggak? Bisa saja. Allah jadikan seperti kera, seperti babi, anjing, keledai. Tapi karena Allah itu karim, maha mulia, Ia ciptakanlah manusia yakni dalam keadaan paling bagus, paling sempurna iwan. Ini ayatnya yang antum hafal itu ada di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a fasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu serta memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Rabbmu, maka maha berkah Allah Rabbul Alamin. Surah Al-Mu'min ayat 64. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu, beliau berkata, yakni Allah menciptakan kamu, yakni kita ini ikhwan, dalam bentuk sebagus-bagus bentuk, dan kepada kamu rupa yang paling sempurna dalam sebaik-baik kejadian. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini ayat favorit anak ya, surah Al-Hasyr. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan dan yang membentuk rupa. Al-Khaliq yakni yang menciptakan, yakni yang kuasa menciptakan. Al-Bari yang mengadakan dan menampakkan sesuatu yang diciptakan. Iwan yang dimuliakan Allah, tidaklah setiap yang sanggup menciptakan sesuatu itu dia sanggup juga menjadikan adanya ciptaannya itu dan memperlihatkannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta segala sesuatu dan maha juga mewujudkan ciptanya. Kemudian ya, al-musawwir yakni yang membentuk rupa sehingga satu manusia lahir ke dunia berbeda dan tidak sama dengan manusia lain dalam bentuk dan rupa. Akan tetapi dengan hikmah kebijaksanaannya, Allah bentuk rupa manusia yang akan lahir dengan izinnya dan masih berada di perut ibunya itu serupa atau mirip, bisa mirip bapaknya, atau keluarga bapaknya, ya, atau bisa mirip emaknya atau keluarga emaknya. Antum lihat anak-anak antum kan, kayak anak Rendra nih. Sebagian ngikut Rendra, sebagian ngikut Halimah. Masya Allah itu. Kenapa? Karena keserupaan ini dia mengandung hikmah yang dalam. Dalam nih. Salah satunya apa Iwan? Jadi orang tahu statusnya jelas, memang mirip. Pernah ada di zaman Nabi kan ada juga tuh sahabat yang punya problem itu kan. Lalu dilihat Nabi, wah ini mirip ini anaknya nih, kakinya. Nabi punya ilmu itu kan. Bisa tahu orangnya anaknya atau enggak. Orang Arab tuh ada tuh. Lihat dari kakinya dia bisa tahu. Nah kalau kita lihat wajahnya tahu. Antum kalau ngeliat keluarga anak ya kayak anak ini. Cuman sekarang anak ini agak tembem lah. Waktu masih kurus mirip papa tuh. Dari garis papa. Rata-rata kami 6 beradik itu mirip dengan papa. Si Medi yang pernah melihat keluarga anak. Ya. Jadi
kejadian yang Ana bilang tadi seperti itu tadi pernah juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada turun ayat-ayat tentang li'an itu. Surah An-Nur ayat 6 sampai 9 itu. Apa itu li'an? Li'an itu ikhwan, yakni suami menuduh istrinya berzina, atau si suami tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan istrinya itu sebagai anaknya. Itu namanya sumpah li'an. Tapi sang suami ini nggak punya saksi, ya, atas tuduhan dia itu, dan istrinya juga menolak. Ini bukan anak aku nih, tapi dia nggak punya saksi. Itu namanya sumpah li'an. Maka caranya bagaimana? Masing-masing dari suami istri tersebut dia wajib bersumpah atas nama Allah sebagai berikut. Suami bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali bahwa dia benar di dalam tuduhannya itu, ya, dan 4 kali dia, ya. Dan yang kelimanya sumpahnya itu bahwa laknat Allah atasnya kalau dia berdusta di dalam tuduhannya itu. Ada nggak di zaman sekarang, Iwan? Ada suami yang nggak mempercayai itu anak. Sedangkan si istri apabila dia ingin terhindar dari hukuman rajam, maka dia pun harus bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya itu dusta, menuduh dia itu. Ya, jika suaminya benar di dalam tuduhannya itu kepada dirinya. Kemudian kedua suami istri pasutri tersebut dipisahkan selama-lamanya. Nggak boleh lagi rujuk atau nikah kembali, selama-lamanya nggak boleh. Ya, dan sang istri tadi yang disumpah li'an tadi, dia tidak mendapat nafkah dan dia tidak lagi dapat tempat tinggal. Dan sang anak itu diserahkan kepada istrinya, bukan kepada bapak. Itu kejadian di zaman Nabi. Kejadian pertama. Kejadian yang kedua, ada yang bernama Hilal bin Umayyah. Dia nuduh istrinya juga berbuat zina, yakni dengan orang yang bernama Syarik bin Sahmah, dan seterusnya. Ini panjang hadisnya, ya. Maka turunlah itu, antum bisa lihat di Quran itu surah-surah tentang li'an itu. Ini suami yang menuduh istrinya itu. Kemudian setelah kedua suami istri itu bersumpah, Nabi SAW berkata kepada sahabat. Kata Nabi SAW, lihatlah dia. Jika dia datang membawa bayinya, yakni kalau sudah melahirkan, yang kedua matanya hitam seperti memakai celak, kedua pinggulnya besar dan kedua betisnya berisi, maka kata Nabi, bayi itu anaknya Syarik bin Sahmah, yakni laki-laki yang dituduh oleh suaminya, istrinya itu berzina dengan dia. Kemudian datanglah perempuan itu membawa bayinya seperti yang disifatkan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau sekiranya belum ada keputusan dari kitab Allah, yakni tentang hukum li'an, sungguh ada bagiku dan perempuan itu suatu urusan, yakni Nabi akan merajam dia, ya kan? Yakni perempuan itu telah berbohong. Tapi karena ada tadi itu sudah ada syariat li'an. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, Muslim juga. Kemudian kejadian yang berikutnya bahwa Uwaimir, ini ada orang yang bernama Uwaimir, telah menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki. Dan terus, ini panjang juga. Kemudian mereka pun bersumpah tadi, yakni yang nama disebut sumpah li'an tadi. Nabi SAW juga berkata, perhatikanlah, kalau perempuan itu datang, yakni dia melahirkan membawa bayinya yang sangat hitam matanya, besar kedua pinggulnya, berarti dia Uwaimir benar ya menuduh istrinya itu. Kalau dia datang membawa bayinya berbeda, yakni putih kemerah-merahan, yang pendek seolah-olah binatang kecil, maka berarti Uwaimir telah berbohong atas tuduhan kepada istrinya. Lalu datanglah perempuan itu membawa bayinya atas sifat yang telah disifati oleh Rasulullah SAW,
yang menunjukkan kebenaran Uwaimir atas tuduhan dia kepada istrinya itu. Maka sesudahnya anak itu pun dinasabkan kepada istrinya, bukan kepada Uwaimir bapaknya, karena dia sudah berzina. Nah, kita kembali ke tadi, ya, bahwa firman-firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita bisa mengetahui dan meyakini bahwa terciptanya janin sebagai anak laki-laki atau sebagai anak perempuan dan samanya bentuk rupanya, wajahnya itu, baik dengan bapaknya atau ibunya, itu semua berjalan atas takdir Allah, atas kehendak Allah, dan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya. Bagaimana Allah telah menentukan, yakni tumbuhan itu melalui sebab air hujan. Apa kata Allah? Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan dari langit hujan, lalu keluarlah dengan sebab hujan itu, yakni buah-buahan sebagai rezeki atas kamu. Ya. Nah, iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat selanjutnya, yakni sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kejadian manusia di dalam rahim. Sebab yang pertama, ini sebab terciptanya, ya, bahwa terciptanya janin itu di dalam rahim itu adalah, yakni sebab air mani laki-laki dan air mani perempuan. Itu sebabnya. Jadi segala sesuatu itu Allah menjadikan ada sebabnya itu. Sebab yang biasa. Beda kalau Allah menjadikan tanpa sebab. Bisa? Bisa? Bisa. Buktinya siapa? Nabi Adam dan Hawa. Buktinya siapa? Nabi Isa. Tanpa ada, ya, ini bercampurnya sperma dan ovum, ya. Bukannya mani laki-laki dan perempuan itu. Jadi tapi yang normal, yang biasa terjadi adalah terciptanya janin itu karena bercampurnya mani laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Kata Allah, dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yakni yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Surah At-Tariq ayat 5 dan 7. Allah juga berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan. Surah Al-Insan ayat 2. Ya. Nah, ini dari Quran. Dari hadis Ummu Salamah, ia berkata, datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maka apakah wajib atas perempuan mandi janabah kalau dia mimpi?" Maka Rasulullah jawab, ya, apabila dia melihat air mani, yakni keluar air mani yang dapat diketahui setelah terjaga. Lalu Ummu Salamah menutup mukanya dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga bermimpi?" Yakni keluar. Maka jawab Nabi, "Iya, berdebulah tanganmu." Ya. Yakni maksudnya Nabi berkata berdebulah tanganmu ini adalah teguran dari Nabi SAW atas komentarnya Ummu Salamah tadi, dan tidak diketahui zahirnya itu, ya. Maka dengan sebab apakah anaknya akan menyerupainya? Ya, ini kecuali dengan itu tadi, ya. Kemudian sebab yang kedua, adapun sebab terjadinya laki-laki dan perempuan. Nah, inilah berarti apanya? Jenis kelaminnya.
yakni apabila mani yang satu mengalahkan mani yang lain. Apabila mani laki-laki mengalahkan mani perempuan, yakni istri, jadilah anak laki-laki dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, apabila mani perempuan mengalahkan mani laki-laki, jadilah anak perempuan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berfirman, air mani laki-laki itu putih, sedang air mani perempuan itu kuning. Maka apabila keduanya berkumpul di dalam rahim, lalu mani laki-laki mengalahkan mani perempuan, jadilah anak laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila mani perempuan mengalahkan mani laki-laki, jadilah anak perempuan dengan izin Allah. Jadi ini sebabnya, Iwan. Kenapa bisa laki-laki? Karena perempuan. Ini hadis sahih dikeluarkan Muslim, juz 1, hadis nomor 73 sampai 174. Ini panjang hadisnya. Kenapa yang disebut mengalahkan? Ini sebenarnya maknanya adalah, yang dimaksudnya ini air maninya itu lebih banyak dari yang lain, sehingga dia mampu menutupnya dan mengalahkannya. Maka terjadilah sebab itu jenis anak, yakni bagi air mani yang mengalahkan lawannya itu. Tapi semuanya itu berjalan atas izin Allah. Yang ketiga, adapun sebab samanya bentuk rupa antara anak dengan bapaknya atau dengan ibunya, ya, ialah kenapa? Nah, ini hadisnya. Nabi berkata, adapun kesamaan rupa pada anak, maka sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia menyetubuhi istrinya, lalu air maninya keluar, yakni mendahului air mani istrinya, niscaya anak akan serupa dengannya. Nah, ini Iwan, jadi kenapa anak kita mirip kita, kenapa anak kita mirip istri kita, ini sebabnya. Ya? Dan apabila air mani istrinya keluar mendahului air maninya, niscaya anak akan serupa dengan istrinya. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, juz 4 halaman hadis nomor 102 dan 103 dari jalan sahabat Anas bin Malik. Hadisnya panjang. Kemudian di dalam riwayat yang lain, adapun tentang anak, maka apabila air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, niscaya anak serupa dengannya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka anaknya serupa dengannya. Ini hadis Bukhari juz 4 hadis nomor 268. Ya. Kemudian dapatlah kita simpulkan dari keterangan hadis tadi Iwan. Yang pertama, apabila mani laki-laki mengalahkan mani perempuan dan lebih dahulu keluarnya, maka jadilah anak laki-laki yang serupa dengan bapaknya. Yang kedua, sebaliknya tadi, ya. Yang ketiga, apabila mani laki-laki mengalahkan mani perempuan, sedangkan mani perempuan keluar lebih dahulu, maka jadilah anak laki-laki yang serupa ibunya. Yang keempat, demikian juga sebaliknya. Yang kelima, apabila mani laki-laki mengalahkan mani perempuan, sedang keluarnya bersamaan, maka jadilah anak laki-laki, akan tetapi tidak khusus serupa dengan bapaknya atau ibunya. Atau barangkali anaknya itu akan mirip dengan ibu dan bapaknya. Yang terakhir, yang keenam, juga sebaliknya dari yang poin ke-5 tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, ya, dan juga yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Hakim di kitabnya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Iwan dan Awad yang dimuliakan Allah, barangkali ini sudah hampir 1 jam pembahasan kita, yakni pada bab ke-13 dari pembahasan kita, yakni
tentang bagaimana anak itu bisa jadi laki-laki atau perempuan dan bisa serupa dengan orang tuanya, bapak atau ibunya. Demikian, semoga bermanfaat. Iwan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.